Oke, kali ini aku mau resize jaket Carhartt dari yang awal mula size L menjadi kurang lebih M. Mungkin turun 2 cm, sekitar 2 cm, 2,5 cm dari ukuran awal. Dan di belakangnya itu ada model jahitan kayak gini, kayak jahitan kupnat kalau aku aku artikan ya. Jadi awalnya ada jahitan begini dibuat model polos, jadi harus didedeli dulu. Kemudian ada model yang semi oval, belakangnya lebih panjang oval dari depannya. Ini di model lurus juga, karena yang punya jaket ini ingin dipotong panjangnya bawah. Ini tanda jadinya. Terus resletingnya depan harus otomatis didedel dulu atau dibuka dulu. Ini dia beli baru ya teman-teman. Kebetulan aku ada kios atau punya kios di daerah Juwiring, Klaten, dan owner yang punya jaket ini rumahnya Karanganyar, yang perbatasan, hampir perbatasan dengan Sragen. Oke, alhamdulillah dia percayakan sama aku. Ini detail-detailnya seperti ini. Kayaknya ini model baru ya, artikel baru ya. Oke, terima kasih sudah menemani dan menonton channel ini. Lebih ke kreatif ya, di PW ya, dia bikin merchandise segala macam, dan supaya dia bisa dapat nyawa baru tuh dia ngerjain merchandise band lain juga, mikirin kreatif band lain. Jadi begitu balik di PW itu kayak fresh semuanya, karena bisa keluar tuh yang nggak bisa dikeluarin di PW. Dan kalian masih kumpul Senin sampai Rabu? Senin dan Rabu? Senin dan Rabu udah nggak ini sih, nggak dulu itu jadwal studio kan. Tapi sekarang enggak sih, paling kalau udah mau manggung aja sekarang. Itu kayak yang bikin sehat itu karena nggak pernah banyak ngabisin waktu bareng juga, jadi enaknya itu kepesa gitu. Cuman sampai di kangen doang, nggak sampai enak. Soalnya ya kan sahabat berarti aja. Pernah sampai enak ya? Oh pernah. Dan kalau di PW itu ganti-gantian, kayak gue enak sama ini, si Ai lagi enak sama gua, terus habis itu kita akur, habis itu enaknya sama yang lain. Tapi enak sama Tantan? Kalau Tantan kayaknya belum, karena emang dia baik banget, dan gua sama Tantan tuh yang paling secara umur juga paling paling dekat sebenarnya sama Ai, tapi sama-sama Capricorn ya. Nah, terus gimana cara menyikapi hidupnya sama, walaupun dengan cara yang berbeda. Caranya beda, outputnya sama tapi caranya beda. Jadi kayak kita udah tahu, ya udah, jadi sama-sama punya solusi yang banyak, yang penting tujuannya sama. Kalau sama-sama tuh kayak gitu, dan dia tuh orang yang nggak ribet juga ya, gitu. Ya udahlah gitu. Pernah diundang di sini dan sepertinya dia salah satu zen kan? Orang iya, dia udah menemukan switch itu sih kayaknya. Oke.
sebetulnya kalau di rewind itu kita akan memutar balik memori narasumber. Oke. Jadi dari mana ya? Boleh. Luci, Aldi tuh sedih Mhm. sepertinya hidup di keluarga yang orang tuanya tidak sering di rumah. Betul. Seperti apa lo menggambarkan Luci kecil? Jujur ya, gue itu kehilangan memori TK, lulus TK, SD sampai kelas 4 SD. Nggak tahu, gue nggak bisa ingat apa-apa, gue nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin ada sesuatu yang traumatis buat gue, atau mungkin emang ya biasa-biasa aja, mandain aja gitu. Cuma yang gue ingat adalah dari sejak kecil itu gue kayak develop satu perasaan di mana gue tuh nggak pengen nanti gue akan meninggalkan. Gue bukan I'm not being ungrateful with my parents ya, karena kan dia they did what they have to do kan. Ya, mereka kayak gitu karena emang itu udah kebutuhan juga. Tapi gue kayak pengen nge-track code-nya gitu loh, gimana caranya buat nanti ketika udah punya keluarga bisa punya banyak waktu dan cukup juga gitu. Ya akhirnya begitu gue tahu bahwa jalan gue di kreatif, dan di kreatif itu waktunya bisa lebih banyak segala macam untuk keluarga, ya itu juga ya. Tapi lo pernah cari tahu nggak tentang memori yang hilang itu? Secara entah itu psikologis atau itu secara kesehatan? Enggak sih, ada nggak tahu ya. Gue kayak cuma ingatnya fragmen-fragmen, kayaknya nggak yang sampai nggak akan sih, kayak bokap gue juga nggak akan berkosa gue juga nggak akan gitu, nggak akan ke arah situ. Cuman kayak mungkin kayak ya gue nggak pengen nge-recall perasaan dimana gue tuh pengen ada orang tua gue kali ya gitu ya. Tapi kan itu kan satu keadaan dimana yang gue itu udah di luar kontrol juga, dan anyway ya hidupnya jadi berkecukupan karena mereka melakukan itu. Jadi kalau dideskripsikan, Dibilang tidak bahagia, gue bahagia kok. Dibilang bahagia, gue ngerasa kayak ada yang kurang, tapi bukan berarti gue ngerasa nggak bersyukur ya. Mungkin itu bikin gue merasa lonely kali ya. Dan akhirnya bisa lebih survive dalam loneliness itu gitu. Ya makanya gue sekarang jadi orang yang emo banget, mungkin dari dulu biasa sendirian. dan mungkin apa itu juga ya yang membuat lo menjadi dokter cinta Oh ya, di iya. SMP? Ya SMP. Kalau itu adalah, jadi bokap itu orangnya suka banget nonton, dan dulu waktu kecil itu lengkap lah semua, dari zamannya Laserdisc punya playernya, Apa aja tuh? VHS, banyak banget.